Halo Sobat Belen, kembali lagi bersama saya di video sharing pembelajaran. Sore hari berburu rama-rama, ambil getah jadikan pelekat. Jauh jarak di antara kita, dengan internet kita selalu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiana Maya dengan MPM 0227221113, mahasiswi program studi akuntansi Universitas Hairun Ternate kelas 4A. Dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Suito SEMSI AK CSRE CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa berdiri di sini di hadapan teman-teman semua. Di video kali ini saya akan sharing pembahasan mengenai jurnal yang berkaitan dengan metode etnografi. Nah, sesuai dengan pantun yang saya bawakan tadi, di sini pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai dunia internet dengan menggunakan metode etnografi. Jadi, simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Hai. Sebelumnya, jurnal yang saya review ini berjudul Pola Jaringan Komunikasi pada Partisipasi Politik Akar Rumput atau Studi Etnografi Media Sosial Twitter pada Aksi Bela Islam. Jurnal ini saya dapatkan di Google Scholar dengan nama Jurnal Studi Komunikasi dan Media. Link jurnalnya teman-teman bisa lihat di bawah ini ya. Nah, kemudian jurnal ini disusun oleh Rofiah dan Sumarjo. Kemudian ada dua temannya lagi, tapi saya mewakili saja dua orang. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode jaringan komunikasi pada suatu fenomena etnografi. Nah, jadi penasaran kan apa sih etnografi itu? Nah, jadi etnografi ini adalah salah satu metode yang muncul sebagai teknik populer untuk studi online tentang komunitas dan budaya. Etnografi ini pertama kali diciptakan oleh Robert Kozinet dalam bukunya tahun 1998. Namun, ia memulai konsep tersebut pada tahun 1995 untuk menganalisis diskusi penggemar online tentang franchise Star Trek. Etnografi ini adalah metode penelitian yang mempelajari perilaku dan aktivitas komunitas online. Ini adalah pendekatan inovatif terhadap etnografi yang melibatkan observasi sistematis, analisis, dan interpretasi data online. Nah, etnografi ini juga didefinisikan sebagai metodologi riset kualitatif yang mengadaptasi teknik riset etnografi untuk mempelajari budaya dan komunitas yang terjadi dalam komunikasi termediasi komputer. Nah, etnografi difokuskan pada studi tentang media sosial. Metode etnografi ini digunakan untuk memahami tipe dari relasi sosial pada jaringan sosial seperti media sosial. Nah, syarat melakukan penelitian ini adalah familiar dengan computer mediated communication atau disingkat dengan CMC dan menjadi member dari komunitas di media sosial yang diteliti. Etnografi menganalisis struktur dan pola dari relasi antar anggota komunitas yang disebut sebagai aktor atau nodes, dan relasi antar anggota disebut T. Aktor dapat terdiri dari orang, tim, organisasi, cities, atau sebuah konsep. Penelitian dengan metode ini tidak memerlukan waktu lama hanya pada periode tertentu seperti halnya penelitian etnografi, hanya sampai pola interaksi sebuah komunitas diketahui. Cotinez menegaskan bahwa etnografi merupakan bentuk khusus dari riset etnografi untuk mengungkapkan kebiasaan unik dari berbagai jenis interaksi sosial yang termediasi komputer atau internet.
Nah, etnografi juga merupakan satu-satunya metode yang secara khusus dirancang untuk mempelajari kebudayaan dan komunitas online. Metode tersebut akan mencari istilah yang tidak diucapkan secara lisan yang merupakan keistimewaan dari sebuah komunitas virtual. Nah, kemudian penelitian mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber online itu seperti platform media sosial, forum online, dan blog. Nah, data ini bisa bersifat kuantitatif atau kualitatif, memberikan wawasan tentang praktik dan sikap komunitas online. Etnografi juga melibatkan penggunaan teknik etnografi seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan kelompok fokus untuk memahami komunitas online dan budaya mereka. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kolektif dengan menggunakan metode jaringan komunitas pada suatu fenomena etnografi. Nah, jadi hasil dan pembahasan dalam jurnal yang saya review ini adalah bahwa menurut Konzinet 2015, etnografi adalah observasi berbasis pada partisipan di dunia virtual menggunakan komputer mediated communication atau yang disingkat dengan CMC sebagai sumber data utama untuk memperoleh pemahaman etnografi masyarakat online. Dalam hal ini, menggali etnografi masyarakat Twitter melalui simbol hashtag dan trending topik. Kedua pola budaya virtual ini menjadi media terkoneksinya individu-individu melalui suatu narasi yang dibagikan di ruang virtual ke dalam suatu jaringan komunikasi yang memiliki makna tertentu. Nah, selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu dalam jurnal ini yaitu budaya masyarakat Twitter tanpa pagar. Nah, dalam pembahasan ini aksi bela Islam muncul sebagai komunitas tagar di Twitter. Komunikasi aksi bela Islam sebagai suatu komunitas gerakan massa membagikan narasinya di ruang publik virtual berupa tuntunan penegasan hukum atas dugaan penistaan terhadap agama Islam. Penelitian ini menemukan bahwa di dunia virtual, dalam hal ini media sosial Twitter, aksi bela Islam bukan satu-satunya komunitas yang tercipta dalam merespon isu penistaan agama, terdapat juga komunitas lainnya, yaitu komunitas bubarkan FPI, NKRI harga mati, Maka dan Indonesia Damai yang muncul di Twitter sejak akhir 2016 lalu dan merupakan narasi dari kelompok-kelompok akar rumput sebagai bentuk partisipasi politiknya. Selanjutnya yaitu sebab-sebab polarisasi jaringan komunikasi awal konflik. Nah, pembahasan bagian kedua ini yaitu dimana tagar-tagar yang mengelompokkan dan menciptakan suatu kesatuan isu menjadikan masyarakat Twitter terpolarisasi ke dalam kelompok pro dan kontra. Kemudian kelompok-kelompok ini dapat dibedakan melalui narasi yang menggunakan bahasa khas kelompok. Nah, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tagar aksi bela Islam misalnya berkembang pada tagar tangkap Ahok yang muncul pada tahun 2017, tagar kami bersama FPI yang muncul pada tahun 2017, dan tagar NKRI bersyariah yang muncul pada tahun 2017. Sebagai massa yang mengusung identitas keagamaan, kata-kata yang digunakan dalam membangun narasi kelompok aksi bela Islam menampilkan ciri khas kelompoknya sehingga narasi menjadi nampak eksklusif. Nah, selanjutnya narasi inklusif. Nah, jalan terbukanya jaringan komunikasi dialogis dan konvergen. Nah, selain temuan perihal pola jaringan komunikasi terpusat yang menjadi penyebab terjadinya konflik, penelitian ini juga menemukan bahwa tagar-tagar juga berkembang pada narasi yang lebih inklusif di media sosial Twitter ketika suatu tweet atau kicauan menyatakan tagar aksi bela Islam dan tagar NKRI harga mati misalnya, maka kicauan tersebut akan masuk ke dalam komunitas tagar aksi bela Islam dan juga masuk ke dalam komunitas tagar NKRI harga mati. Dan pembahasan yang terakhir mengenai fungsi tagar dalam pergaulan komunitas virtual Twitter.
Nah, keseluruhan proses kemunculan kelompok-kelompok yang merespon isu penegakan hukum atas penistaan agama dimediasi oleh tagar atau tanda pagar yang merupakan simbol dari pergaulan yang muncul di internet, dalam hal ini Twitter. Nah, jadi motivasi yang saya dapatkan sedikit dari jurnal ini adalah bahwa gunakanlah internet dengan hal-hal yang baik dalam komunikasi apapun. Dalam hal ini, Islam menganggap bahwa Twitter adalah suara pengguna internet yang dapat menunjukkan identitas diri dalam menyikap isu penegakan hukum atas penistaan agama. Mungkin sekian dari saya, Tulasi Buah Pepaya. Makasih banget ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.